Halo, perkenalkan nama saya Beatrix Pranisa dari kelas M3 semester 2 dengan NIM 2210417668 dengan makul manajemen pemasaran. Tugas pertama yaitu bagian A1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubung dengan konsumen. 2. Mengapa Anda perlu mempelajari pemasaran? Yaitu karena manajemen pemasaran akan membantu kamu memahami mengapa pelanggan berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu saat membeli sesuatu. Kamu juga akan memahami kebutuhan mereka, cara membujuk mereka, dan bagaimana tindakan pelanggan dapat menguntungkan bisnis. Ketiga, ada banyak sekali strategi pemasaran yang dikenal hingga saat ini. Sebutkan dan jelaskan. Yaitu 1. Ketahui target pasar Anda sebelum memulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Yang penjelasannya yaitu Anda harus benar-benar mengenal pasar Anda, kuasailah target pasar Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Contohnya, jika Anda bergerak di bagian pakaian remaja perempuan, maka Anda dapat mentargetkan pasar Anda dengan menyesuaikan pada produk yang diproduksi. 2. Optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, promosi menggunakan Instagram, Facebook adalah salah satu cara pemasaran produk lewat internet. 3. Pemilihan tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Memilih tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. 4. Memberikan diskon atau hadiah untuk pelanggan. Strategi marketing yang satu ini bisa Anda lakukan jika pelanggan Anda pernah membeli produk atau menjadi pelanggan tetap Anda. 4. Jelaskan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu 1. Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk dan jasa terjual. 2. Mengenal produk. Mengenal produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. 3. Melakukan riset. Dengan pemasaran, maka bisa dilakukan secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang disukai oleh konsumen. 4. Kepuasan konsumen. Strategi pemasaran tidak cukup dengan membuat produk berkualitas saja, tetapi juga terkait kepuasan konsumen, karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang tumbuh. 5.
kompetensi. Tujuan pemasaran tentunya sebagai kompetensi untuk memenangkan persaingan, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk pesaing. 5. Sebutkan dan jelaskan komponen pemasaran, yaitu ada 1. Produk. Produk mengacu pada barang atau barang yang direncanakan untuk ditawarkan kepada pelanggan. Produk harus berusaha untuk memenuhi ketidakhadiran di pasar atau memenuhi permintaan konsumen untuk jumlah yang lebih besar dari produk yang sudah tersedia. 2. Ada harga. Harga mengacu pada berapa banyak perusahaan akan menjual produk. Ketika menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan harga biaya per unit, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. 3. Ada tempat. Tempat mengacu pada distribusi produk. Pertimbangan utama termasuk apakah perusahaan akan menjual produk melalui etalase fisik, online, atau melalui kedua saluran distribusi. 4. Ada promosi. Promosi marketing adalah promosi mencakup berbagai kegiatan seperti periklanan, penjualan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Bagian B yaitu 1. Coba saudara jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di dalam video di atas, yaitu 1. Pembicara pertama menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu definisi pemasaran Philip Kotler. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan, wants, dan kebutuhan melalui proses pertukaran. W.J. Stanton. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosi, mendistribusi barang, dan juga dapat memuaskan kebutuhan pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Apa yang dipasarkan? Yang dipasarkan yaitu salah satunya ada barang. Yang termasuk dalam barang adalah produk makanan, mobil, kulkas, televisi, mesin, dan berbagai barang ekonomi lainnya. Yaitu 2. Jasa. Jasa mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan, dan penyewaan mobil. Ada acara. Pemasaran mempromosikan acara berdasarkan waktu seperti pameran dagang, pertunjukan seni, dan ulang tahun perusahaan. Acara olahraga dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Ada pengalaman, yaitu pengalaman dengan memadukan berbagai jasa dan barang. Sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan, dan memasang pengalaman. Dapat menjual orang, yaitu seperti artis, selebgram, youtuber, musisi. Tempat, yang termasuk dalam tempat ada kota, kawasan seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, seperti tempat-tempat para wisata. Ada juga properti dibeli dan dijual, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Ada organisasi seperti partai politik. Informasi terdapat dalam majalah, buku yang berisi informasi tentang mobil, komputer, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Ide
yaitu setiap penawaran pemasaran mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Ada juga menjelaskan tentang sejarah pemasaran, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen dan dengan demikian menghasilkan laba. Ada juga tujuan manajemen pemasaran, yaitu 1. Menciptakan permintaan, 2. Kepuasan pelanggan, 3. Pangsa pasar, 4. Meningkatkan keuntungan, 5. Mencitrakan produk yang baik di mata publik, 6. Menciptakan pelanggan baru, 7. Memuaskan pelanggan. Juga ada menjelaskan tentang konsep pemasaran, yaitu 1. Konsep pemasarannya yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar berujuk kepada produk, dari produk berujuk lagi kepada nilai, biaya, dan kepuasan. Dari situ merujuk lagi kepada pertukaran, transaksi, dan hubungan. Dari situ terujuk lagi ke pasar. Dari pasar akan merujuk kepada pemasaran dan pasar. Proses pemasaran, pasar versi penjualan, peran pemasaran. Untuk kedua, yaitu di dalam video ada pembicara kedua, yaitu dengan judul 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler. Menjelaskan tentang konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Konsep produksi ini tidaklah sempurna. Ada masalah yang mungkin akan terjadi, yaitu rabun jauh pemasaran, kehilangan pandangan terhadap tujuan yang sebenarnya, yaitu memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Menjelaskan konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang baik. 3. Menjelaskan konsep penjualan, menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar serta dengan usaha promosi yang besar pula. Ada juga konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa dalam konsep ini menciptakan tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan, akan kebutuhan dan keinginan target pasar, dan memberi kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Ada juga menjelaskan konsep pasar berwawasan sosial, menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Ada juga menjelaskan konsep pasar holistik. Strategi pemasaran mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Ada juga menjelaskan 4 pilar konsep pemasaran holistik, yaitu 1. Pemasaran hubungan, 2. Pemasaran terintegrasi, 3. Pemasaran internal, 4. Pemasaran kinerja. Dan pembicara terakhir, yaitu pembicara ketiga, menjelaskan tentang marketing, yang termasuk di dalam pembahasannya yaitu dunia bisnis menghadapi 3 tantangan dan peluang utama dalam marketing, yaitu globalisasi, kemajuan teknologi, dan
deregulasi. Para pemasar merupakan orang-orang yang terampil dalam mengelola permintaan. Bagian tiap-tiap pasar sasaran yang dipilih, perusahaan mengembangkan tawaran pasar yang diposisikan dalam pikiran pembeli sebagai memberikan beberapa manfaat tertentu. Ada juga menjelaskan tentang pertukaran adalah mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Itulah dari ketiga pembicara di atas yang dapat saya simpulkan hasilnya. Dan di sini juga masih ada soal nomor 2. Apa yang dapat Anda pelajari dari ketiga video di atas? Apakah ketiga video tersebut penting untuk ditonton? Kenapa penting? Jawabannya, yang dapat saya pelajari dari ketiga video tersebut yaitu saya mempelajari 1. Sejarah pemasaran dari awal terbentuknya pasar. 2. Apa saja yang dapat dipasarkan. 3. Mengetahui manajemen pemasaran. 4. Tujuan manajemen pemasaran serta konsep pemasarnya apa saja. 5. Mengetahui konsep-konsep apa saja yang dipasarkan. 6. Mengetahui tantangan dan peluang dalam pemasaran. Menurut saya, ketiga video tersebut sangat penting ditonton, terutama bagi orang yang ingin membuka bisnis, sehingga bisnis yang dibukakan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utama didirikannya bisnis tersebut. Nomor 3, bagaimana pengaruh ketiga video yang Anda tonton tersebut terhadap pengetahuan Anda dan kehidupan Anda sehari-hari. Yaitu dari ketiga video di atas yang sudah saya lihat, dari ketiga video sangat berpengaruh bagi saya, apalagi saya mahasiswa manajemen yang pastinya sangat memerlukan materi seperti di ketiga video tersebut, yang mana saya harus mengetahui manajemen pemasaran dan apa saja yang ada di dalam manajemen pemasaran, sehingga manajemen pemasaran dapat menambah pengetahuan saya dan juga membuat kehidupan sehari-hari saya lebih mudah melalui manajemen dan juga dari pelajaran dari ketiga video di atas. Sekian tugas manajemen pemasaran 1, tugas 1 yang dapat saya kerjakan. Terima kasih.